Perkenalkan, nama saya Marsyana Manongko dengan NIM 220711101136. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas kembali sedikit materi dari kelompok kami, kelompok 3, tentang karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun yang akan saya bahas itu adalah salah satu asas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu asas persidangan terbuka untuk umum. Nah, asas persidangan terbuka untuk umum adalah salah satu asas penting dalam sistem peradilan modern, termasuk di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, asas ini menjamin bahwa proses peradilan dapat diawasi oleh publik sehingga berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel. Persidangan terbuka untuk umum ini berarti setiap orang, termasuk masyarakat, media, dan pemantau, berhak hadir dan menyaksikan jalannya sidang, kecuali jika ditentukan lain oleh hakim untuk alasan tertentu. Dan hal ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, bagaimana Mahkamah Konstitusi menghadapi potensi penyalahgunaan teknologi informasi ketika menyiarkan persidangan secara daring? Nah, Mahkamah Konstitusi Indonesia memang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk menyiarkan persidangan secara daring dengan live streaming demi asas keterbukaan dan akses publik. Namun, pemanfaatan teknologi itu berpotensi disalahgunakan, misalnya manipulasi informasi, potongan video yang menyesatkan, penyebaran hoaks, dan sampai serangan cyber terhadap sistem MK. Untuk menghadapi potensi penyalahgunaan tersebut, beberapa hal yang dapat atau sudah ditempuh oleh MK, antara lain yang pertama, penguatan regulasi dan tata tertib. MK menerapkan aturan tegas dalam peraturan MK mengenai tata cara persidangan elektronik, termasuk larangan manipulasi konten persidangan dengan potongan video yang dimanipulasi. Kemudian memberikan disclaimer bahwa rekaman resmi hanya dari MK, sehingga publik tidak keliru dengan potongan video yang dimanipulasi. Kemudian yang kedua ada keamanan teknologi informasi atau cyber security, penerapan sistem enskripsi pada jaringan dan server yang digunakan untuk sidang daring. Kemudian pengawasan rutin serta audit keamanan digital untuk mencegah peretasan dan sabotase. Dan kemudian bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk pengamanan data persidangan. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Jika terjadi penyalahgunaan, misalnya pemotongan video persidangan yang menyesatkan publik, MK dapat melibatkan aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan aturan terkait penyiaran informasi publik. Dan yang selanjutnya adalah literasi digital dan edukasi publik. MK juga melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami cara mengakses informasi sidang secara benar. Kemudian mendorong kesadaran publik bahwa informasi persidangan yang sah hanya bersumber dari MK, bukan pihak ketiga. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.